Semua luar biasa. Sehat semua? Sehat, Bu. Terima kasih. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh kami yang Hanu. Dan dapat dipimpin kita di dalam doa. Tuhan Ibu Guru berdoa. Tuhan yang atas pada hari ini kita mengalami semangat pada Tuhan sekarang kami berdoa lagi Tuhan beri kami. Amin. Kelas 11-3 Andre Amos, Arvel, Aurel apa ini? Ibu. Ayu, tangan. Bastania, Bayu, Beremake, Beri, sakit, Brenda. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, kamu ada di mana ini? Ini kak? Siapa yang ada di sini? Tunjuk tangan. Itu situasi apa nak? Pusing. Yuk, siapa yang lagi pusing nih? Berapa orang yang lagi pusing? Berapa orang yang ada di situ? Tidak ada. Ah, saya lihat wajahnya nggak segar. Berarti ada yang di sini. Ayu ke Bayu? Yang di sini? Pusing. Oke, kita lihat. Sudah bisa kita mulai sekarang. Saya akan silakan berdiri. Cari pasangannya berhadap ke depan. Cari pasangan berhadap ke depan. Yuk, silakan semua. Saling berhadap-hadapan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak berhadap-hadapan. 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 Oke, saya kasih instruksi ya. Saya kasih instruksinya. Ya, kalau saya katakan besar, kecil, angkat. Kita lihat siapa nanti yang pertama akan saya kasih hukuman. Ya, akan saya kasih hukuman. Kalau saya bilang konsentrasi, tadi kita sudah sekarang sudah siap semua. Ya, saya mau lihat konsentrasimu. Besar, kecil, angkat. Ya, besar, kecil, ya, besar, kecil, angkat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Besar, 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 kecil, kecil, kecil. Tangkap. Besar, besar, kecil, besar, 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 kecil. Tangkap. Kau berharap sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan semua fokus ke depan. Ya. Ini siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Siapa? Bayu ya? Bayu. Ya. Yuk. Dan Bayu. 3, 2, yuk Bayu. Hutan. Hutan musim. Jawabannya cacing. Mari kita lihat sama-sama ya.
selanjutnya. B. Kalimantan. Ada jawaban lain? Jawaban Kalimantan. Sayangnya, dari yang bertanya pertanyaan yang saya berikan kurang lebih ada 6 yang terjawab benar. Kita kasih waktu lagi. Kau baca, kau dengar, kau simak baik-baik. Jawab supaya jangan salah. Tiga, dua, satu, yuk video. Jangan apel. C, Manoa. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ya, ini saya rasa jawabannya benar. Ya.
sekolah kita ini atau di pekarangan sekolah, apa tadi fungsinya? Menyaring udara. Oke, selanjutnya kita lihat yang keempat. Burung pipit di sekitar sekolah berfungsi untuk burung pipit di sekitar sekolah. Apa? Iya, menyebarkan biji tanaman ya secara alami. Oke, yang kelima, mengapa kita perlu menanam pohon di lingkungan sekitar? Apa tadi tujuannya? Untuk mencegah banjir dan memberi udara yang segar. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keanekaragaman hayati merupakan beragam makhluk hidup yang memperlihatkan suatu daerah mulai keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, apa yang menjadi penyebabnya? Supaya semakin mengerti tentang keanekaragaman hayati, yuk kita mengenal berbagai ragam hayati di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Indonesia punya keanekaragaman hayati berupa tumbuhan, hewan, dan juga mikroba. Bahkan keragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia loh, bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Faktor yang mempengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Karena itulah Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi, sehingga memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman. Tahukah teman-teman bahwa hutan tropis Kalimantan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak ragam hayati. Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang tinggi loh teman-teman. Keragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi spesies dan ekosistem yang terdapat di suatu daerah. Bahkan hanya di wilayah Taman Nasional Betung saja terdapat 1.216 jenis flora dan setidaknya ada 48 jenis mamalia. Wah, keren ya teman-teman. Dengan kita tahu tentang keanekaragaman hayati, kita jadi lebih perhatian kepada tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya.
yang terdapat paling banyak di sekitar sekolah kita saat ini? Sahabat Tania, bantu Ibu menjelaskan jenis yang ada di sekolah kita, nama floranya. Apa saja namanya? Pohon cemara dan pohon mangga. Posisi letaknya itu di mana dari video yang kamu lihat? Mangga. Tadi ada video yang di belakang? Ada. Yang video tadi, jangan yang kamu lihat sendiri. Dari video tadi yang kamu lihat posisi cemaranya di mana? Di mana? Di mana? Di depan di mana? Di depan depan kita ini luas. Tepatnya di mana tadi kamu? Merah dan pohon seribu. Di mana posisi pucuk merah paling banyak? Jadi di mana posisi belakang sekolah katanya pucuk merah banyak, benar? Belakang sekolah pucuk merah banyak. Terus pohon pucuk merah saja. Oke, dia dapat di belakang sekolah katanya di belakang gedung ya, gedung sekolah kita ini itu pucuk merah banyak. Yuk, yang lain mungkin ada yang dapat yang lain. Ya silakan. Nah, tumbuhan kumis kucing katanya. Banyak tadi tumbuhan kumis kucing. Di mana posisinya, Nak? Samping toilet guru katanya kumis kucing. Ya, kumis kucing ada di samping toilet guru. Di greenhouse. Greenhouse, ya di greenhouse katanya kumis kucing. Bagus sekali ya. Pertama dulu teman yang dua tadi. Ya, yang ada di sekitar kita. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, silakan. Nih, bunga bugenvil di gedung baru katanya. Bugenvil di gedung baru. Ya. Oke, bunga seperti bunga. Ada bunga bugenvil di gedung baru. Jangan-jangan sebelum kita kalian pulang yang mereka sebutkan. Ya, oke. Silakan Bayu. Siri, ya terdapat tumbuhan siri, daun siri di greenhouse. Ya, oke. Good. Silakan lagi. Ada lagi? Mari kita lihat sama-sama yang dikatakan teman tadi ya. Benar nggak itu tadi posisinya? Ya, kita ini diajar identifikasi. Benar nggak identifikasi kita itu? Ya, benar nggak identifikasi kita? Tempat tadi satu tadi ada di depan sekolah. Tadi yang dikatakan si bahasanya. Ya. Mangga. Apa tadi bahasanya? Flora yang mau sebutkan? Pohon mangga. Kalau ada bilang dulu. Ini tuh, ya. Kalau ada yang lain juga siap biar kita lihat videonya. Ada. Nih. Apa ini? Apa ini, Nak? Pohon merah. Pucuk merah ya? Ini ya, di mana tadi posisi? Sekolah. Ya. Kita mampu mengidentifikasi. Ini apa? Ini bugenvil. Iya, bugenvil. Kamu bugenvil yang selalu setiap hari, apalagi kalau ada angin, ya. Dan namanya ini harusnya cantik, bugenvil. Bunga ini kalau kita lihat indah, dia cantik. Kalau kita lihat ini
Nah, ini tandus ya. Oke, lanjut. Ya sudah dua, ayo dua lagi. Masnya lihat tadi sudah dapat mana? Nah, itu tadi sudah dapat di mana? Ya. Tadi belum disebut. Yang disebut tadi, nah ya, yang disebut. Kita mau identifikasi. Pak bersedia, posisinya. Udah Bayu, di mana posisinya Bayu? Dapat? Yang tadi. Itu apa? Itu dari kamu. Oh yes. Ini tadi. Ini kucing. Mana ini tulis kucing? Di greenhouse. Bagus sekali. Jadi katanya ini jadi obat ya? Jadi obat. Jadi ini kalau ada yang perlu bisa diminta sama Pak Willy supaya kita buat obat ya. Kita juga apa itu tadi di depan? Udah lewat. Faunanya ada nggak? Tadi nggak ada. Benar nggak banyak burung merpati di sekitar sekolah? Benar sekali. Burung merpati dan ayam paling banyak ya. Oke. Apa tadi? Pohon ceri tadi ada di belakang ya? Iya, pohon ceri. Jangan-jangan ada yang nggak kenal ini pohon ceri? Belakang tadi ya? Belakang ini. Mana tadi? Lihat, pohon ceri. Dia kenal nggak pohon ceri? Itu perdana. Saya akan sebutkan nama fauna. Begitu saya sebutkan nama fauna, akhir dari huruf fauna yang saya sebutkan itu, kau sebut kembali nama fauna. Dan akhir dari huruf, contoh saya bilang cacing, ya berarti G, ya. Udah ya, udah ya. Konsentrasi dulu saja. Ya, oke. Saya panggil nanti orangnya langsung menyebutkan. Yuk, ya. Ya. Konsentrasi, duduk tegak, ya. Kupu-kupu, silakan. Kupu-kupu, unta. Kupu-kupu, huruf belakangnya apa? Lagi, ya, dua. Nah, cukup. Ini ada konsentrasi. Kalau tadi mau bergerak, ini adalah konsentrasi. Ya, beruang. Ya. Pas. Gurita. Gorila. Pas. Oke, tepuk tangan untuk yang mendapat. Berikut. Ayam. Pas. Macan. Monyet. Musang. Pas. Nah,
3, 2, 1. Konsentrasi. Bonus 2 poin. Ya, bonus 2 poin. Nama hewan yang paling banyak dimangsa oleh lapo anjing. Anjing. Pas. 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 Huruf apa, Nak? Huruf apa, Nak? G. Masa nggak ada? Udah bilang tadi. Ekornya itu kan tadi G. Anjing, ekornya itu G. Saya ulang supaya fokus, jangan nanti ada yang salah ya. 3, 2, 1. Hewan yang paling manja dan sering dipeluk panda. Pas. Ayam. Pas. 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 Udah 30 orang yang menyebutkan. Nanti 2 yang benar. Tangan untuk yang oke. Udah. Cukup? Lagi dong. Enggak konsentrasi. Bagus tadi ya. Oke. Sekali lagi. Hewan ini sangat menakutkan. Ulang. Rusak. Udah ini rusak. Apa? Rakun 2. Rubah 3. Ya. Pas. 3 orang saja. Harus dapat 5 ya. Dapat 5 ya. Hewan ini banyak terdapat di daerah orang Batak berdomisili. Babi. Bukan orang yang menjawab. Kenapa selalu? Benar, ya. Satu lagi. Pohon ini banyak dipakai oleh wanita untuk bahan kecantikan, baik dari dalam maupun dari luar. Sirip. Mau? Hiu. 2. Hamster 3. 3 dimakan. 3. Apa? Hewannya sendiri. Ada lagi. Apa nak? RB? Hah? Hina atau Sina? Hina, ya Hina katanya. Yuk, lagi satu lagi. Satu lagi. H. Hah? Pas. Gak ada yang lagi ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita semua sudah kelompok membuat peta konsep. Tapi saya bagi-bagi peta konsepnya. Mereka buat dalam bentuk kanvas. Nanti ada yang buat dalam bentuk karton, nanti ada yang buat dalam bentuk cerita, ada yang membuat dalam bentuk video, ya. Setiap kelompok membuat peta konsep tentang pemanfaatan flora dan fauna. 1 untuk pangan, makanan. 2 untuk obat-obatan. 3 untuk sektor ekonomi. Oke, nah silakan itu saja yang mau kerjakan, silakan mau kerjakan. Untuk B tadi kelompoknya ada dibuat dalam bentuk kanvas, silakan kerja ya. Ini kelompok ini silakan kelompok ini memanfaatkan flora dan fauna untuk obat-obatan, sektor ekonomi dan untuk pangan, silakan. Lalu kelompok
Oh, berarti. Ada lagi yang bawa HP? Tidak ada. Nah, ini kalian bagus deskripsi ya, deskripsi kalian. Tapi nggak pakai ini, deskripsi dalam bentuk cerita, dalam bentuk paragraf. Ya, sama. Ya sampai 20 menit, kalau ada yang siap 10 menit, boleh ini. Konsentrasi ya. Kami dari Kelompok 3, seperti ini dari rekaman HRD ingin mempresentasikan hasil dari kita kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami mempresentasikan diri. Saya berganti sebagai kedua. Saya dimulai. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Istri. Jelaskan perbedaan utama antara flora dan fauna. Jawab dalam 3-5 kalimat. Kata flora mengacu pada tumbuhan di suatu daerah tertentu. Dalam kata fauna mengacu pada jumlah hewan yang hidup di dalam suatu wilayah. Kedua, mengapa flora dan fauna penting bagi kehidupan manusia dan berikan dua contohnya. Flora dan fauna penting bagi kehidupan manusia itu karena itu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan contohnya flora, padi, daun, dan tumbuhan sebagai sumber makan. Dan fauna ikan, unggas, kambing, dan sapi sebagai kebutuhan makanan dan protein. Selanjutnya akan dikatakan oleh Gabriel Manaki. Kan beberapa orang ini Indonesia selain di atas menjelaskan habitatnya berapa? Distribusi habitatnya ada di wilayah Sumatera. Eucalyptus habitatnya ada di wilayah Papua. Maka banyak orang yang bisa tergunakan untuk kemudian reproduksi pertanian. Karena masyarakat Indonesia banyak terpona untuk kehidupan. Masyarakat Indonesia juga sekali besar habitatnya seperti yang diperlukan. Produksi pertaniannya mana dua perkembangan, dua dan mengurus pemain yang ada di sini.
COVID dan semacam Ya. itu di seluruh tempat ya. Berikan kami waktu sebentar untuk jawaban. Jadi nggak semua di wilayah Pulau Sumatera itu ada pohon, tapi ada di wilayah-wilayah tertentu. Apakah masih ada teman-teman? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, teman-teman untuk selesai sampai di sini. Jika ada nanti hal-hal yang belum dipahami, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini. Selamat pagi.